Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai ilmu. Apa itu ilmu? Kita mengawali dengan definisi. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu. Pertama, ilmu menurut bahasa atau menurut lughah, al ilmu diddul jahl. Ilmu adalah lawan dari kata bodoh atau jahil. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, idrakus syai'i bihaqiqatihi. Mengetahui sesuatu sampai pada hakikatnya, sampai pada intinya. Juga sifatun yang kasifu bihal matlub inkisyafan taman. Suatu sifat yang menyingkap rahasia sesuatu secara sempurna. Itu yang disebut dengan definisi ilmu baik secara lughah maupun secara istilah. Kemudian yang ketiga, definisi ilmu menurut syar'i. Ilmu sahih adalah ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, amalan lisan, maupun anggota badan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, innamal alim man amila bima alima wa wafaqahu ilmuhu amalah. Sesungguhnya yang disebut dengan orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan yang ilmunya sesuai dengan amalnya. Kemudian masyru'iyah thalabil ilmi, disyariatkannya mencari ilmu. Dasarnya yang pertama firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, mengajari manusia dari apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ada sekelompok orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Yang kedua, masyru'iyatu thalabil ilmi adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik an Ibni Abbas wa Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ia berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan yang ketiga, perkataan seorang ulama salaf, dalam hal ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, al ilmu qoblal qawli wal amal li qawlillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Karena Allah berfirman, ketahuilah tidak ada ilah kecuali hanya Allah.
Kita lanjutkan larangan berkata tanpa ilmunya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perkataan tanpa ilmu, terutama yang berkenaan dengan Allah. Urusan haram dan halal tanpa hujjah syar'iyah. Yang pertama dalilnya dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kalimat wala taqfu artinya wala takul, jangan berkata. Sementara Ibnu Katsir ketika menjelaskan maksud ayat di atas berkata, innallaha naha anil qawli bidzan. Sesungguhnya Allah melarang perkataan tanpa ilmu, juga perkataan dengan dzan, persangkaan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan juga mengharamkan atau mengada-ngadakan Allah terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Baiklah, mengenai berkata yang dilarang tanpa ilmu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang sesuatu berkenaan dengan Al-Qur'an tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah ia menempati tempatnya di neraka. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat kembalinya di neraka. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadzaban ayyuhditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta jika ia mengatakan segala apa yang ia dengarnya. Kemudian yang ketiga, perkataan ulama salaf. Dalam hal ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ayu ardin tukiluni wa ayu samain tudhilluni idza qultu 'ala Allah ma la a'lam. Bumi mana yang akan melindungiku dan langit mana yang akan menaungiku bila aku berkata sesuatu tentang Allah yang aku tidak ketahui. Yang kedua, perkataan Abu Husain. Beliau berkata, inna ahadakum la yufti fil mas'alah la waradtu ala Umar ibn al-Khattab la jama'a lahu ahlu badrin. Sungguh salah seorang di antara kalian mudah berfatwa dalam suatu urusan yang seandainya ditanyakan kepada Umar bin Khattab, ia akan mengumpulkan seluruh ahli Badar untuk menjawabnya. Sekarang kita masuk pada materi fungsi ilmu. Apa itu fungsi ilmu? Di antara fungsi ilmu yang terpenting adalah yang pertama, sebagai alat untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah.
Surat Muhammad ayat 9. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mati sedang dia mengetahui bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah, maka ia akan masuk jannah, surga. Fungsi ilmu yang kedua adalah menunjukkan jalan yang benar atau yang hak dan meninggalkan kebodohan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah padanya ada kebaikan, maka Allah akan memudahkan untuk dia itu memahami agamanya. Dalam hal ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa Rasulullah SAW mengidentikan kejahilan sebagai penyakit dan menjadikan obatnya bertanya kepada ulama. Sebagaimana sabdanya, awalam yakun syifa'ul ghabi as-su'al. Bukankah obat kejahilan itu adalah bertanya? Ya, kita lanjutkan. Fungsi ilmu yang ketiga adalah bahwa ilmu adalah syarat diterimanya amal dan dasar dari seluruh perkataan dan perbuatan. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis sabda Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa dasar dari kami, maka tertolaklah amalan tersebut. Ulama Ibnu Munir berkata bahwa ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Keduanya tidak bernilai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan. Karena ilmu adalah pembenar niat, sedang amal tidak diterima tanpa niat yang benar. Selanjutnya, ada berapa macam ilmu? Ilmu ini menurut Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, An Anas wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana syai'an min umuri dinikum fa ilayya. Kata Rasulullah, untuk urusan-urusan dunia itu kalian yang lebih mengetahui. Sementara untuk urusan-urusan agama, din Islam, maka kembalikanlah kepadaku. Jadi ada dua klasifikasi pokok dalam pembagian ilmu. Yang pertama disebut ilmu din atau ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini dalam hal mencarinya ada dua kelompok. Pertama, fardu ain. Setiap orang itu wajib untuk mencarinya. Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Karena akidah dan ibadah tidak akan pernah benar dan sah kecuali dengan memahami ilmu tersebut. Seperti halnya rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya. Kemudian, fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah wajib dilaksanakan oleh sebagian. Dan orang yang tidak melaksanakan tidak menjadi dosa. Ilmu-ilmu yang membahas cabang ilmu din secara detail dan rinci seperti mempelajari Al-Quran itu dengan ilmu tafsir, mempelajari hadis dengan ilmu hadis, mempelajari mawaris dengan ilmu faraid, itu menjadi ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan ilmu dunia atau ilmu kaun. Apa itu ilmu kaun? Yaitu segala ilmu yang dengan ilmu tersebut tegaklah maslahat dunia dan kehidupan. Seperti ilmu tentang berkaitan dengan kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu tentang perhitungan, ilmu hisab, matematik kalau sekarang, ilmu tentang astronomi, ilmu falak, ilmu tentang jihad perang, ilmu perang, ilmu tentang perdagangan, muamalah, dan lain-lain. Jadi
ilmu-ilmu ini sifatnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib untuk menggelutinya, tetapi kalau ada sebagian yang bergelut di bidang ilmu tersebut, maka yang lain tidak menjadi berdosa. Demikian mungkin untuk pertemuan pada sesi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.